Apakah inflasi bisa mempengaruhi keuangan negara atau bahkan keuangan pribadi lo gitu? Balik lagi, inflasi menggambarkan keadaan perekonomian suatu negara yang juga bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut Bank Indonesia, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jadi jumlah permintaan dan persediaan tidak seimbang. Kayak contoh, jumlah permintaan suatu jenis barang atau jasa tertentu semakin meningkat, namun persediaan atau supply nggak memadai, maka akan memicu kenaikan harga tuh. Dan banyaknya jumlah uang beredar. Ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin meningkat, maka harga barang akan ikut naik. Memang daya beli masyarakatnya ada, namun persediaan barang tetap dan statis, maka harga barang jadi ikut naik. Begitu. Kemudian biaya produksi meningkat. Biaya produksi yang meningkat biasanya diakibatkan oleh naiknya harga bahan baku hingga kenaikan upah pekerja. Kemudian penghasilan pekerja tetap, namun biaya dan harga barang makin meningkat. Jadi inflasi juga berpengaruh dan merugikan konsumen karena gaji atau penghasilan menjadi stagnan, tetapi biaya pengeluaran atau belanja membengkak karena kenaikan harga barang atau jasa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat juga kan. Dan kemudian membuat masyarakat kesulitan membeli rumah. Karena ketika terjadi inflasi, bank sentral akan merespon dengan menaikkan suku bunga yang berdampak pada kenaikan bunga kredit rumah. Kemudian juga mempengaruhi kemampuan ekspor suatu negara. Nah, berkat inflasi, biaya ekspor menjadi lebih mahal yang membuat daya saing pokok ekspor menurun, sehingga bisa menyebabkan devisa berkurang. Kemudian mempengaruhi kestabilan mata uang sebuah negara juga. Apabila sebuah negara mengalami inflasi, terutama jika inflasinya lebih tinggi dibandingkan negara lain, maka akan membuat tingkat bunga domestik jadi tidak kompetitif. Situasi ini menjadi beban terhadap nilai tukar rupiah menjadi tidak stabil tentunya. Dan hal ini bisa mengakibatkan pemerintah kesulitan dalam perhitungan penetapan harga pokok karena bisa jadi harga yang ditetapkan terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghadapi inflasi? Ketika terjadi inflasi, maka pemerintah beserta Bank Indonesia atau BI telah memiliki perencanaan khusus untuk menghadapinya, seperti menyesuaikan harga-harga, menaikkan suku bunga, hingga menyalurkan bantuan langsung tunai atau biasa disebut BLT dan bantuan subsidi upah atau biasa juga disebut BSU untuk menjaga daya beli. Nah, masyarakat juga harus bisa ikut serta untuk menghadapi inflasi. Beberapa cara yang bisa lo lakukan adalah lo jangan melakukan panic buying atau FOMO ketika terjadi sebuah fenomena. Misalnya ketika harga cabai naik, ya lo nggak perlu untuk memborong cabai berkilo-kilo karena panik, dan itu justru bisa menaikkan harga cabai jadi lebih tinggi lagi. Kedua, lo menabung dan investasi agar nilai uang tidak tergerus inflasi. Ya, menabung dan investasi sangat bermanfaat untuk kondisi finansial di masa depan. Ini jadi salah satu cara yang tepat untuk menumbuhkan cuan dan kekayaan agar nilai uang lo tidak menurun tergerus inflasi sehingga membuat daya beli menurun. Nah, kemudian cara mengatasi laju inflasi biar keuangan tetap aman terkendali bagaimana? Situasi perekonomian dunia saat ini patut lo waspadai. Inflasi alias kenaikan harga barang dan jasa akan berdampak ke seluruh aspek perekonomian. Nilai uang mengalami penurunan. Dengan jumlah uang yang sama, lo hanya dapat membeli jumlah barang yang lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Misalnya pada tahun 2010, uang Rp5.000 udah bisa buat beli gorengan sebanyak 5. Tapi sekarang, lo cuma bisa dapat 4 aja atau bahkan 3 mungkin. Karena tepung terigu, minyak, gas, dan bahan pokok lainnya itu pada naik. Itulah mengapa sebaiknya setiap tahun penghasilan lo juga harus ditingkatkan.
karena pengeluarannya juga bertambah. Penyebab inflasi bervariasi memang. Dampak inflasi, nah inflasi pasti berdampak bagi perekonomian dan diri kita sendiri. Apa aja dampaknya? Yang pertama, daya beli menurun. Jika harga naik lebih cepat daripada kenaikan pendapatan, maka daya beli masyarakat juga akan menurun. Karena mereka ogah mengeluarkan uangnya untuk membeli barang ataupun jasa, itu udah otomatis. Lo cek aja sendiri. Kedua, ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang tinggi dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ini akan membuat ekonomi tidak stabil, sehingga harga-harga kebutuhan ya nggak terkendali juga. Ketiga, nilai tabungan berkurang. Meskipun lo punya tabungan, tapi kalau kena inflasi yang cukup tinggi, maka nilai tabungan lo ya akan berkurang. Apalagi masyarakat Indonesia diberitakan akhir-akhir ini pada makan tabungan tuh yang lagi viral sekarang katanya. Lo bisa amankan diri dari inflasi. Nah, saat menghadapi inflasi, ada beberapa langkah yang harus lo ambil. Pertama, lo bisa investasi ke instrumen yang aman dari inflasi. Jika tabungan nilainya bisa tergerus oleh inflasi, nah beberapa jenis investasi seperti saham, properti, atau emas itu cenderung melindungi nilai aset dari dampak inflasi. Jangan lupa pilih investasi yang memang cocok dengan lo. Kedua, lo diversifikasi portofolio. Dalam menghadapi inflasi, penting untuk memiliki portofolio yang terdiversifikasi. Lo hindari berinvestasi dalam satu instrumen aja gitu, dan bagi uang lo untuk beberapa instrumen yang berbeda. Jadi dengan begitu, lo bisa mengurangi resiko yang terkait dengan inflasi. Kalau salah satu mengalami penurunan nilai, yang lain masih aman gitu. Kemudian yang ketiga, lo tingkatkan pendapatan. Mau nggak mau, lo juga harus menambah pendapatan dengan kerja ekstra supaya bisa mengimbangi, meningkatkan biaya hidup akibat inflasi. Jika lo nggak bisa, maka coba untuk mengurangi pengeluaran lah. Minimal kayak gitu. Dan inflasi emang nggak bisa dihindari, tapi lo antisipasi dari sekarang. Mungkin ada sebagian orang yang selalu mengalami kenaikan gaji tiap tahunnya karena menyesuaikan dengan inflasi. Ya hanya buat yang nggak ada kenaikan gaji, lo harus mengambil langkah lain untuk bisa bertahan dan survive. Intinya lo harus menambah pendapatan. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things.